Dan hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak sambutan dari tuan rumah APMI, yaitu akan disampaikan oleh Ketua Umum APMI, Bapak Wargono Sunarko. Kepada Bapak Wargono Sunarko, silakan di-unmute, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, Bapak Ibu hadirin, kita tunggu Pak Wargono masih dalam proses meng-unmute. Sudah, oke. Oke. Kedengaran Pak Mariti? Kedengaran Pak, monggo Pak. Tapi Pak wajah Mariti, kedengaran? Kedengaran, oke, sip. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu mungkin kepada semua hadirin, saya beri satu salam aja, selamat datang dan selamat bergabung dengan APMI. Mudah-mudahan kita menghasilkan sesuatu untuk negara. Target yang dicapai adalah produksi minyak 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Pertanyaannya mungkin bisa nggak? Kalau kami menyatakan bisa, ya istilahnya asal ada syarat-syarat yang tertentu, yaitu kerjasama antara pemerintah dan pelaksana pekerjaan itu anggota APMI, dan terutama di sini ada juga K3S sebagai anak. Jadi ada 3 pihak. Satu dari pemerintah, mungkin kita harapkan ya, untuk supaya kita bisa mencapai tujuan itu adalah sesuatu peraturan yang tegas dan sifatnya mengasuh. Jadi kira-kira ginilah, kalau kita ini anaknya mungkin pemerintah atau Migas bisa memberi bimbingan, memberi pengarahan, tidak justru mempersulit gitu. Contoh, sekarang ini memang dalam keadaan yang serba kekurangan dengan ada pandemi dan banyak gejala minyak naik turun, maka anggota kami ini agak sakit, Pak. Agak sakit. Jadi kita kalau saja diberi standar yang terlalu tinggi, mungkin makin sakit. Jadi mungkin pemerintah bisa memberi batasan, tetapi juga memberi pengarahan sebaiknya bagaimana. Itu dari segi pemerintahan dalam hari ini di Dirjen Migas. Terus K3S-nya sendiri. K3S juga selama ini yang saya sudah 7 tahun, 8 tahun ya di APMI. Saya merasa bahwa K3S ini tidak adil lah gitu. Agak sedikit curang mungkin ya. Contohnya banyak anggota kami yang sudah bekerja dan itu selalu begitu. Kita bekerja dulu baru dibayar. Nah, banyak tumpukan piutang itu dulu pernah kita hitung hampir 300 juta US dollar. Yang sampai sekarang juga belum dibayar itu. Jadi saya harap K3S-nya yang benar lah gitu. Yang adil, yang bermitra, bukan atasan dan bawahan. Terus dan satu lagi, kalau bisa dihilangkan yang namanya kontrak on call basis. Itu on call basis itu sangat mematikan dan sangat tidak adil. Terus yang bagian ketiga itu adalah pelaku, di mana semua itu diwadahi dalam asosiasi kita, APMI. Tapi ada 2 sebetulnya. Ada perusahaan yang BUMN, dan ada perusahaan yang 100% swasta. Nah, ini juga diharapkan bisa mengadakan kolaborasi. Jadi mungkin saya sebut saja ya, PDSI, Elnusa bisa mengajak perusahaan-perusahaan yang agak sempoyongan bekerja sama supaya bisa lebih kuat gitu. Kalau di bank ada istilah bank-bank kecil disuruh merger untuk menguatkan cash flow.
Ya, mungkin kita juga begitu. Jadi beberapa perusahaan kecil bisa di-merger atau digabung untuk membantu atau untuk diajak oleh Pak PDSI dan Elnusa untuk bekerja sama. Itu syaratnya. Kalau kita mau sampai tahun 2020 itu, 2030 itu 1 juta barrel. Tetapi di lain pihak ya, saya ada berpikir bahwa mungkin itu salah targetnya. Salahnya tuh begini. Satu, dulu pernah ya pemerintah melaksanakan atau mentargetkan listrik sekian megawatt. Ternyata sekarang setelah jadi over capacity. Akhirnya apa? Akhirnya PLN kelimpungan dan negara rugi. Itu satu. Terus kedua, dulu kita ditipu, nggak tahu nggak sama siapa ditipu bahwa kita nggak usah bikin kilang selama 30 tahun. Ya nyatanya begitu, 30 tahun nggak ada yang bikin kilang. Tapi sekarang, kasihan Pak Jokowi ini, dibisikin, Pak, kilang nih kita ketinggalan zaman, Pak. Sikat, Pak, bikin kilang. Nah ini juga, kalau tidak direncanakan, akan terjadi lagi nanti kilang-kilang nggak ada minyaknya. Atau kilang-kilang salah tempat, seperti yang di Balongan. Minyaknya di Duri, kilangnya di Cirebon. Jadi ini perlu sekali perencanaan dengan niat jujur ya, bahwa kita akan butuh berapa kilang, di mana, kapasitas berapa. Karena tahun-tahun depan tuh bisa saja kita berubah. Kita ini sudah akan berubah lah, sudah akan berubah. Karena zamannya ini perubahannya bukan perubahan jangka panjang, jangka pendek sekali kalau saya bilang. Ingat nggak kita sejarah bahwa Kodak dan Fuji itu dengan hampir 3.000 pegawai bangkrut dalam 2 bulan. Karena ditemukannya teknologi baru. Nah kita juga akan begitu kira-kira. Jadi kalau bisa dipikirkan lagi, apa betul kita harus butuh 1 juta produksi minyak di tahun 2030. Ya kan? Karena banyak sekarang yang kalau nggak salah Den itu menyatakan bahwa untuk transportasi itu 44,95% sekarang ya energi fosil. Mungkin kalau menurut saya tahun 2025 mungkin tinggal 10% atau 20%. Kenapa? Karena sekarang aja sudah diganggu oleh B10, B30, bentar lagi B100. Kalau itu sudah ada kan, sudah tidak pakai fosil lagi. Terus lahirnya kendaraan-kendaraan atau transportasi yang menggunakan listrik, baterai. Sekarang saja sudah dijual, Hyundai itu sudah menjual 600 juta. Yang dulu kita perkirakan, oh pasti masih mahal, pasti 2 miliar gitu. Enggak, Hyundai sudah jual 600 dan Cina sudah menjual tapi masih inden 500 satu unit. Saya pikir mungkin tahun 2025 sudah habis semua tuh. Sebuah ganti listrik semua. Karena dia bebas pajak, sepi, tidak polusi, ya kan? Jadi nanti buru-buru setelah 2 tahun ke depan akan kita lihat bahwa orang menjual mobil-mobil tradisional, mobil-mobil yang sekarang ini berlomba-lomba menjual dan hingga mungkin harganya hampir setengahnya atau mungkin tidak ada harganya. Jadi perlu dipikirkan juga bahwa ada hal seperti itu. Terus ketiga, kami sebagai pelaksana atau penunjang jasa migas dan geothermal, jangan juga diberi iming-iming, Mbak. Karena saya dengar ada, ini masih ada 100 sekian cekungan, ada masih di timur masih sekian.
Saya pikir itu di laut, Pak. Dan itu high cost. Mungkin pikiran saya malah eksplorasi agak dikurangi dan bahkan dikurangi sama sekali karena keadaan ini. Jadi eksplorasi, EOR, dan teknologi yang mahal-mahal itu nggak usah kita kerjakan. Kita habisin aja minyak yang ada dengan cara-cara yang murah supaya masih bisa terjual. Jangan-jangan nanti kalau kita kemahalan nggak bisa jual nanti akhirnya. Biarkan cekungan dengan minyak dan gasnya di bawah untuk cucu kita nanti di abad depan. Jadi yang high cost itu sebaiknya ditinggalkan. Saya rasa dari sini kita sangat membutuhkan arahan dari DEN, roadmap-nya itu bagaimana? Roadmap-nya. Jadi saya percayalah kalau Pak Joko ada di situ, mungkin kita tidak dikasih roadmap yang salah. Jadi kapan kita masih bisa produksi, dengan apa, terus siap-siap kalian akan meninggalkan alat-alat itu dan pindah ke geotermal paling tidak. Karena semua energi itu memang dengan bor. Tapi kalau migasnya nggak laku ya mungkin akan lari ke geotermal untuk mengisi atau merubah menjadi listrik dan listrik menjadi baterai dan terus. Adalah kepada Ken, tolong buatkan roadmap atau arahan kepada kami sebagai pelaksana supaya jangan keblusuk. Kalau orang Jawa bilang itu kecelek gitu. Kita udah beli barang, kita udah beli alat, ternyata hanya dipakai 2-3 tahun, habis itu idle. Susah loh kita jual alat-alat drilling. Ya. Saya rasa sekian aja dulu, Pak Joko. Kita tunggu roadmap-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Umum APMI, Bapak Wargono Sunarko.